Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul yaitu Teori-teori klasik pembangunan suatu analisis komparatif. Yang beranggotakan saya Sri Dewi Julitasari dengan NIM 210600186 dan rekan saya Putri Aulia dengan NIM 210600097. Di sini kami akan membahas 3 subtopik. Yang pertama yaitu 4 pendekatan teori klasik pembangunan ekonomi, yang kedua yaitu teori tahapan linear, dan yang ketiga model perubah struktural. Untuk materi pertama dan kedua akan dibacakan oleh rekan saya. Kepada rekan saya dipersilahkan. Terima kasih. Yang pertama, teori klasik pembangunan suatu analisis komparatif. Teori-teori klasik pembangunan suatu analisis komparatif. Yang pertama, 4 pendekatan teori klasik pembangunan ekonomi. Yang pertama, model tahapan pertumbuhan linear stack of growth model. Yang kedua, teori perubahan struktural, theories and parents of structural change. Yang ketiga, revolusi ketergantungan international independence revolution. Yang keempat, kontrarevolusi pasar bebas neoklasik free market revolution. Next. Dekade 1950-an dan 1960-an. Yang pertama, para teoritis cenderung memandang proses pembangunan sebagai serangkaian tahapan pertumbuhan ekonomi yang berurutan, yang pasti akan dialami oleh setiap negara yang menjalankan pembangunan. Yang kedua, pandangan ini merupakan suatu bentuk teori ekonomi yang menyoroti pembangunan sebagai panduan dan persentase tabungan nasional, penanaman modal, dan bantuan asing dalam jumlah yang tepat. Yang ketiga, kesemuanya itu harus dapat sedapat mungkin diupayakan serta diadakan oleh negara-negara dunia ketiga agar mereka juga dapat menapaki jalur-jalur pertumbuhan ekonomi modern yang menurut sejarahnya telah dilalui dengan sukses oleh negara-negara yang sekarang maju. Yang keempat, dengan demikian pembangunan itu diidentikan dengan pertumbuhan ekonomi agregat secara cepat. Next. Dekade 1970-an. Yang pertama, pendekatan tahapan linear tergusur oleh dua aliran pemikiran ekonomi yang sesungguhnya lebih berbau ideologis daripada ekonomis. Yang kedua, aliran pemikiran yang pertama menitik beratkan pada teori dan pola perubahan. Yang ketiga, aliran pemikiran yang kedua adalah revolusi ketergantungan internasional. Dekade 1980-an dan 1990-an. Yang pertama, kontrarevolusi neoklasik, seringkali disebut neoliberal. Yang kedua, menekankan pada peranan menguntungkan yang dimainkan oleh pasar-pasar bebas, perekonomian terbuka, dan swastanisasi. Perusahaan-perusahaan milik pemerintah atau negara yang kebanyakan memang tidak efisien dan boros. Yang ketiga, menurut teori ini, kegagalan pembangunan tidak disebabkan oleh kekuatan-kekuatan eksternal maupun internal, sebagaimana diyakini oleh para tokoh teoritis ketergantungan, melainkan diakibatkan oleh terlalu banyaknya campur tangan dan regulasi pemerintah dalam kehidupan perekonomian nasional. Yang pertama, Rostow, Stack of Growth Model of Development, model pembangunan tahapan pertumbuhan. Negara-negara maju dinyatakan telah melewati semua tahap-tahap lepas landas ke pertumbuhan yang berkelanjutan dengan sendirinya. Dan negara-negara terbelakang yang masih berada dalam tahapan masyarakat tradisional atau dalam tahap prakondisi hanya perlu mengikuti seperangkat aturan pembangunan tertentu untuk lepas landas menuju masyarakat dengan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan itu. Salah satu strategi utama pembangunan yang diperlukan untuk dapat lepas landas adalah mobilisasi tabungan dalam dan luar negeri untuk menghasilkan investasi yang cukup.
guna mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, syarat perlu versus syarat cukup. Beberapa kritik terhadap model tahapan pertumbuhan. Tabungan dan investasi merupakan syarat perlu necessary condition untuk mempercepat laju pertumbuhan, tetapi karena tabungan dan investasi yang lebih banyak bukan merupakan syarat cukup. Next. Harrod-Domar Growth Model. Model pertumbuhan Harrod-Domar, model hubungan ekonomi fungsional yang menyatakan bahwa tingkat pertumbuhan produk domestik bruto atau G bergantung model sederhana bergantung langsung pada tingkat tabungan nasional neto atau S dan berbanding terbalik dengan rasio modal output nasional atau C. Model sederhana pertumbuhan ekonomi sebagai berikut. Yang pertama, tabungan neto atau S adalah bagian tertentu S dari pendapatan nasional atau Y, sehingga mendapatkan persamaan sederhana S sama dengan SY. Yang kedua, investasi neto atau I ditetapkan sebagai perubahan yang terjadi dalam persediaan modal K dan dapat diwakilkan dengan I sama dengan delta K. Tetapi karena modal persediaan modal K memiliki hubungan langsung dengan total pendapatan atau output nasional yang seperti diekspresikan dengan rasio modal output C3, maka K per Y sama dengan C, atau delta K per delta K, delta Y sama dengan C, atau akhirnya delta K sama dengan C delta Y. Akhirnya, karena tabungan nasional neto, S harus sama dengan investasi neto. Kita dapat menulis persamaan S sama dengan I. Persamaan delta Y per Y sama dengan S per C. Ini merupakan persamaan terkenal dalam teori pertumbuhan ekonomi. Harrod-Domar yang secara sederhana menyatakan bahwa tingkat pertumbuhan GDP atau delta Y per Y ditentukan oleh rasio tabungan nasional neto S dan rasio modal output nasional secara bersama. Secara lebih spesifik, teori ini menyatakan bahwa dengan tidak adanya campur tangan pemerintah, maka tingkat pertumbuhan pendapatan nasional secara langsung atau positif akan berkaitan dengan rasio tabungan atau yaitu semakin besar bagian GDP perekonomian yang dapat ditabung dan diinvestasikan, semakin besar pula pertumbuhan GDP. Dan berbanding terbalik atau negatif berkaitan dengan rasio modal output perekonomian, yakni semakin tinggi C, semakin rendah pula pertumbuhan GDP. Persamaannya, delta Y per Y sama dengan S per C. Juga sering diungkapkan dalam tabungan bruto, S pangkat G, sehingga tingkat pertumbuhan dinyatakan dengan persamaan berikut. Delta Y per Y sama dengan S pangkat G per Y kurang 8, di mana 8 adalah tingkat penyusutan modal, capital decretion rate. Saya kembalikan ke moderator. Materi selanjutnya akan saya jelaskan sendiri, yaitu model perubahan struktural. Teori perubahan struktural, hipotesis ini menyatakan bahwa keterbelakangan terjadi karena kurang didayagunakannya sumber daya yang berasal dari faktor-faktor struktural dan lembaga yang timbul dari dualisme domestik dan internasional. Oleh sebab itu, pembangunan memerlukan lebih dari sekedar akselerasi pembentukan modal. Yang pertama yaitu ada teori pembangunan Lewis. Model dasar salah satu model teoritis awal tentang pembangunan yang berfokus pada transformasi struktural yang dirumuskan oleh W. Arthur Lewis
Transformasi struktural merupakan proses transformasi perekonomian sedemikian rupa sehingga kontribusi sektor manufaktur terhadap pendapatan nasional akhirnya melampaui kontribusi sektor pertanian. Secara lebih umum, suatu perubahan besar terhadap komposisi industri dalam perekonomian manapun. Yang kedua, yaitu ada model dua sektor Lewis. Merupakan teori pembangunan yang mengemukakan bahwa surplus tenaga kerja dari sektor pertanian tradisional ditransfer ke sektor industri modern, yang pertumbuhannya menyerap pertumbuhan kelebihan tenaga kerja, mendorong industrialisasi, dan menggerakkan pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya ada surplus tenaga kerja. Kelebihan penawaran tenaga kerja melampaui kuantitas yang dibutuhkan pada tingkat upah yang berlaku pada pasar bebas. Dalam model pembangunan ekonomi dua sektor Lewis mengasumsikan bahwa tingkat upah dalam sektor industri modern tidak berubah atau konstan, yang ditentukan sebagai jumlah bayaran tertentu di atas rata-rata tingkat upah subsisten yang tetap di sektor pertanian tradisional atau produktivitas marginal nol atau negatif. Yang selanjutnya yaitu ada fungsi produksi. Hubungan teknologi atau perekayasaan yang ada di antara kuantitas barang yang dihasilkan dan kuantitas input atau masukan yang diperlukan untuk menghasilkannya. Selanjutnya yaitu ada produk rata-rata, yaitu total output keluaran atau produk yang dibagi dengan total input faktor, produk rata-rata tenaga kerja sama dengan nol. Output dibagi dengan jumlah total tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan output itu. Selanjutnya itu ada produk marginal. Kenaikan total output yang dihasilkan dari penggunaan satu unit tambahan dari sebuah faktor variabel produk atau tenaga kerja atau modal. Ada dua asumsi Lewis mengenai sektor tradisional. Yang pertama itu surplus tenaga kerja yang berarti bahwa MPLA adalah nol. Yang kedua yaitu semua pekerja pedesaan menghasilkan output dalam jumlah yang sama, sehingga upah real pedesaan ditentukan berdasarkan produk rata-rata ketimpangan produk marginal tenaga kerja, sebagaimana di sektor modern. Bisa kita lihat grafik di layar. Diagram ini menggambarkan kurva total produksi atau fungsi produksi sektor industri modern. Dalam model Lewis, persediaan model sektor modern dapat meningkatkan KM1 menjadi KM2 dan KM3, sehingga hasil dari penginvestasian kembali laba yang dilakukan oleh pemilik model industri atau kapitalis, akibatnya kurva total produk bergeser ke atas. Kita perhatikan gambar 3.1a adalah upah real di sektor kapital modern. Penawaran tenaga kerja pedesaan diasumsikan tidak terbatas atau elastis sempurna. Dan pada gambar 3.1b, tenaga kerja jumlah persediaan modal tetap sama pada awal tahap pertumbuhan sektor modal modern. Maka kurva permintaan tenaga kerja ditentukan oleh penurunan produk marginal tenaga kerja yang kemiringannya negatif. Selanjutnya itu ada pertumbuhan berkesinambungan. Pertumbuhan ekonomi yang terus berlangsung dalam jangka panjang sampai semua surplus tenaga kerja terserap ke dalam sektor industri baru. Tambahan tenaga kerja hanya dapat diperoleh dari sektor pertanian dengan biaya lebih tinggi yang timbul dari penurunan produk makanan. Karena penurunan risiko tenaga kerja terhadap lahan berarti produk marginal tenaga pedesaan tidak lagi mahal. Ini dikenal dengan titik balik Lewis. Selanjutnya ada kritikan terhadap model Lewis. Yang pertama yaitu tingkat transfer tenaga kerja dan penciptaan tenaga kerja di sektor modern berbanding proporsional dengan tingkat akumulasi modal sektor modern. Semakin cepat laju akumulasi modal, maka semakin cepat juga pertumbuhan sektor modern dan semakin banyak lapangan pekerjaan tersedia. Akan tetapi, bagaimana jika laba yang diperoleh diinvestasikan kembali ke peralatan padat, modal yang lebih canggih dan bukan dilakukan dengan cara serupa seperti yang tersirat diasumsikan model Lewis. Yang kedua yaitu ada surplus tenaga kerja terdapat di wilayah pedesaan, sedangkan lapangan pekerjaan penuh di perkotaan. Hasil penelitian paling akhir menunjukkan tidak banyak surplus ketenaga kerjaan di pedesaan, dan para pakar ekonomi pembangunan sepakat bahwa asumsi Lewis ini tidak sahih. Yang ketiga yaitu pasar tenaga kerja sektor modern yang kompetitif akan menjamin keberlangsungan eksistensi tingkat upah real pedesaan yang konstan, sampai tercapainya keadaan ketika persediaan surplus tenaga kerja pedesaan telah habis terserap.
Yang keempat, tingkat hasil semakin menurun di dalam sektor industri modern. Banyak bukti yang menunjukkan sektor tersebut mengalami tingkat hasil yang semakin meningkat, sehingga menimbulkan masalah khusus dalam perumusan kebijakan pembangunan. Yang terakhir ada perubahan struktural dan pola pembangunan. Analisis pola pembangunan adalah upaya untuk mengidentifikasi proses internal dari transformasi struktural yang dilalui oleh perekonomian berkembang. Pada umumnya, pada saat menghasilkan dan melanjutkan pertumbuhan ekonomi. Meningkatkan investasi dan tabungan dipandang para analis pola pembangunan sebagai syarat perlu, tetapi tidak cukup bagi adanya pertumbuhan ekonomi. Perubahan struktural mencangkup semua fungsi perekonomian, transformasi produksi, dan perubahan komposisi permintaan konsumen, perdagangan internasional, serta sumber daya dan berbagai sektor sosial ekonomi seperti urbanisasi, serta pertumbuhan dan distribusi penduduk di suatu negara. Para analisis perubahan struktural empiris menekankan kendala domestik dan internasional terhadap pembangunan. Yang pertama yaitu ada kendala domestik mencangkup kendala ekonomi seperti dukungan sumber daya suatu negara serta luas wilayah dan jumlah penduduk, serta kendala kelembagaan seperti kebijakan dan tujuan pemerintah. Dan terakhir kendala internasional terhadap pembangunan mencangkup akses ke modal eksternal, teknologi dan perdagangan internasional. Sampai di situ presentasi kelompok kami. Kepada teman-teman yang ingin bertanya dipersilahkan. Gitu ya.